selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2021, tepatnya dengan hari kemerdekaan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, kali ini Ibu Pipin ingin menyampaikan beberapa hal tentang hari kemerdekaan. Apakah teman-teman tahu apa itu hari merdeka? Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu teman-teman artinya kita terbebas dari penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Kita berhak menentukan nasib kita sendiri setelah kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Nah, kita negara Indonesia yaitu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hingga sekarang itu sudah 76 tahun. Nah, teman-teman, setelah kita merdeka, kita bisa merasakan semua kebaikan-kebaikan tersebut sehingga negara kita bisa berdiri sampai sekarang. Nah, apakah teman-teman tahu apa bendera negara kita? Bendera negara kita adalah merah putih. Nah, merah itu artinya berani, putih itu suci. Seperti warna yang Ibu Pipin kenakan hari ini, jilbab Ibu berwarna putih, baju Ibu berwarna merah. Ini juga melambangkan bahwa Ibu Pipin adalah orang Indonesia yang berhak untuk merdeka. Bagaimana teman-teman? Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video yang akan Ibu Pipin berikan sekarang. Ada sekilas tentang kemerdekaan yang kita capai sekarang. Silakan disimak dengan baik ya. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Regimen Mediodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Hairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah.
Putri Marsikal Tera Uci di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Konings Plain, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka! Nah, bagaimana teman-teman? Sudah menyimak dengan baik apa yang tadi Ibu Pipin perlihatkan pada video tentang sekilas kemerdekaan kita? Menarik ya teman-teman. Kita harus menghargai semua pejuang-pejuang kita yang sudah rela berkorban untuk negara kita. Nah, sekarang kita pun harus seperti itu. Karena negara kita sudah merdeka, jadi kita memperjuangkan negara kita dengan cara kita berpendidikan, kita sekolah dengan baik, kita mempunyai cita-cita, kita ingin membangun negara kita agar lebih baik lagi.
Oke teman-teman, tetap semangat ya. Tetap semangat belajar di rumah meskipun kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa selalu memakai masker, selalu memakai hand sanitizer dan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan kita agar tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana. Baik, itu saja yang Ibu Pipin sampaikan hari ini. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.